Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Emilia Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Statistik yang telah mengampu mata kuliah Fisika Statistik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Merindi Putri Islami dengan NIM 210333025, kemudian Muhammad Reza Fauzi dengan NIM 210339095 dan Salsabila Mulia Putri dengan NIM 210333040 akan membawakan materi mengenai distribusi statistik Fermi-Dirac pada semikonduktor. Untuk materi pertama, mengenai fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepada Salsa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac. Pada materi awal akan dibahas mengenai distribusi statistik Fermi-Dirac pada semikonduktor. Namun, sebelum membahas terkait semikonduktor tersebut, terlebih dahulu kita membahas mengenai fungsi statistik Fermi-Dirac. Untuk setiap statistik, diasumsikan bahwa entropi adalah sebanding dengan logaritma peluang termodinamika, dan bahwa W bernilai maksimum sehingga D in W sama dengan 0. Berdasarkan persamaan, W sama dengan P per N faktorial per NI faktorial dikali N dikurang NI faktorial akan diperoleh persamaan seperti di atas. Oke, dari persamaan itu maka diturunkan yaitu in W sigma in N faktorial per in NI faktorial dikali N kurang NI faktorial, yaitu sama dengan sigma in N faktorial dikurang in dikali NI faktorial dikali N kurang NI. Yang mana hasil akhirnya akan menunjukkan yaitu sigma dikali N in dikurang in NI faktorial dikurang in dikali N dikurang NI. Lanjut ke karena jumlah sel sangat besar, dengan demikian nilai N dan NI merupakan bilangan yang sangat besar. Maka dapat digunakan pendekatan Stirling, sehingga persamaan in W sama dengan sigma dikali N in N dikurang in NI faktorial dikurang in dikali N dikurang NI akan menjadi sigma in kurang in NI faktorial dikurang in dikali N kurang NI. In W sama dengan sigma N in di N dikurang NI in NI dikurang N dikurang NI dikali in dan dikali N dikurang NI. Dan in W sama dengan sigma N in N dikurang NI N in NI dikurang N in N dikurang NI ditambah NI in N dikurang NI. D in W sama dengan D dikali N in N ditambah sigma dikurang NI in NI dikurang N in N dikurang NI ditambah NI in dikali N dikurang NI yang merupakan dapat persamaan 2. Jika jumlah partikel dan energi total adalah konstan, akan terdapat persamaan kondisi seperti Dn sama dengan sigma Dni sama dengan 0. Dn sama dengan sigma
Omega I D Ni sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kalikanlah persamaan pertama dengan min Ni B. Dan persamaan kedua dengan min beta. Nah, maka didapatkan persamaan ketiga yaitu dnx min in B sama dengan sigma dni. X min in B sama dengan min in B sigma dni sama dengan 0. Dan persamaan empatnya itu dux dikali min beta sama dengan sigma omega I D ni. Dan sigma min beta sama dengan min beta sigma W I D Ni sama dengan 0. Nah, persamaan 3 dan 4 kemudian ditambahkan dengan persamaan D in W. Yang persamaannya sigma in dikali N dikurang Ni per Ni. Dan dikali D Ni sama dengan 0. Maka akan terbentuk persamaan baru yang hasil akhirnya yaitu sigma in N dikurang Ni per Ni dikurang in B dikurang beta Wi dikali dni sama dengan 0, yang merupakan persamaan 5. Nah, oleh karena suku sigma in N dikurang Ni per Ni dikurang in B dikurang beta Wi dan dni saling bebas. Dan jika dni sama dengan 0, maka sigma dikurang Ni dikurang in B dikurang beta WT tidak sama dengan 0 dan sebaliknya. Maka DNI tidak sama dengan 0. Namun agar Ni per N terdefinisi, maka sigma in N dikurang Ni per Ni dikurang in B dikurang beta WI harus sama dengan 0. Nah, oleh karena itu akan didapatkan persamaan seperti berikut. Ada sigma in dikurang N dikurang Ni per Ni dikurang in B dikurang beta WI sama dengan 0. Dan in N dikurang Ni per Ni dikurang in B dikurang beta WI sama dengan 0. Baik, mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya mengenai karakter semikonduktor akan disampaikan oleh Saudari Merindi. Kepada Merindi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang karakter semikonduktor. Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan sebuah IC. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa, sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon, germanium, dan gallium arsenida. Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun belakangan, silikon menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi setelah oksigen, atau O2. Pasir, kaca, dan batu-batuan lain adalah bahan alam yang banyak mengandung unsur silikon. Struktur atom kristal silikon, satu inti atom atau nukleus, masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Ikatan inti atom yang stabil adalah jika dikelilingi oleh 8 elektron, sehingga 4 buah elektron atom kristal tersebut akan membentuk ikatan kovalen dengan ion-ion atom tetangganya. Pada suhu yang sangat rendah, yaitu 0 derajat Kelvin, struktur atom silikon divisualisasikan seperti pada gambar, yaitu gambar
Ikatan kovalen menyebabkan elektron tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Pada kondisi demikian, bahan semikonduktor bersifat isolator karena tidak ada elektron yang dapat berpindah untuk menghantarkan listrik. Pada suhu kamar, ada beberapa ikatan kovalen yang lepas karena energi panas, sehingga memungkinkan elektron terlepas dari ikatannya. Namun, hanya beberapa jumlah kecil yang dapat terlepas, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi konduktor yang baik. Dari teori atom dinyatakan bahwa atom terdiri dari atom dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron berada pada kulit atom berdasarkan tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti kulit atom yang ditempati oleh elektron, maka energi ikat elektron semakin besar. Dan sebaliknya, tingkat-tingkat energi pada kristal dapat seperti atom tunggal yang dapat dilihat pada gambar di samping. Interaksi antar atom pada kristal hanya terjadi pada elektron di kulit terluar atau elektron valensi. Berdasarkan azas Pauli, pada suatu tingkat energi tidak boleh terdapat lebih dari satu elektron yang pada keadaan yang sama. Jadi, apabila terdapat lebih dari satu elektron pada keadaan yang sama, akan terjadi pergeseran tingkat energi, sehingga tidak pernah terjadi tingkat-tingkat energi yang bertindihan. Pita energi adalah kumpulan garis pada tingkat energi yang sama akan saling berhimpit. Penentuan pita energi secara rinci dibicarakan di fisika kuantum, namun secara sederhana akan ditunjukkan sebagai contoh penentuan struktur pita energi pada bahan padat kristal. Pada gambar di samping dapat dilihat ilustrasi struktur pita energi untuk kristal isolator, kristal semikonduktor, dan kristal isolator, di mana pada keadaan kesetimbangan atau equilibrium, pita energi tersplit menjadi dua bagian dan dipisahkan oleh daerah di mana elektron tidak bisa bergerak atau beroperasi. Daerah ini disebut daerah terlarang. Pita atas dinamakan pita konduksi dan pita bagian bawah dinamakan pita valensi. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Merindi atas pemaparan materinya. Untuk materi ketiga mengenai fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac kepada semikonduktor akan saya sampaikan sendiri. Yaitu selanjutnya mengenai fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac pada semikonduktor. Penerapan fungsi distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor terdapat pada pengisian pita energi dalam semikonduktor, di mana elektron dari pita konduksi yang akan mengisi pita valensi pada semikonduktor harus memiliki besar energi melebihi energi gap dari semikonduktor itu sendiri, sehingga bahan tersebut akan terkonduksi dan akan menghantarkan arus listrik. Diagram pita energi untuk material semikonduktor mirip dengan material isolator, akan tetapi berbeda pada lebar celah energinya. Celah energi pada semikonduktor hanya sekitar 1 ekuivalen. Germanium dan silikon adalah material semikonduktor. Konfigurasi atom Ge, Ar3D, pangkat 10, 4s pangkat 2, 4p2, dan Si, Ne, 3s2, 3p2. Kedua macam atom ini memiliki 4 elektron di tingkat energi terluarnya. Tumpang tindih pita energi di tingkat energi terluar akan membuat pita energi terisi penuh. 8 elektron, karena celah energi sempit, maka jika temperatur naik, sebagian elektron di pita valensi naik ke pita konduksi dengan meninggalkan tempat kosong atau hole di pita valensi. Keadaan ini digambarkan pada gambar 4 yang ada di sebelah kiri. Baik elektron yang telah berada di pita konduksi maupun hole di pita valensi akan bertindak sebagai pembawa muatan untuk terjadinya arus listrik. Konduktivitas listrik naik dengan cepat dengan naiknya temperatur. Pada temperatur kamar, sejumlah elektron terstimulasi termis dan mampu naik ke pita konduksi dan meninggalkan hole atau tempat lowong di pita valensi. Konduktivitas listrik tersebut di atas disebut konduktivitas intrinsik.
yaitu distribusi Fermi-Dirac. Kita anggap bahwa distribusi elektron mengikuti distribusi Fermi-Dirac, di mana fungsi E sama dengan 1/1 ditambah dengan epsilon berpangkat epsilon dikurang epsilon F ditambah dengan KBT, yang mana ini merupakan persamaan 7, di mana epsilon F disebut dengan energi Fermi atau lever Fermi. Sebuah sistem non-interacting dengan quantum states discrete. Sistem tersebut dikontakkan dengan reservoir pada temperatur T, dengan epsilon I dan epsilon J sebagai energi total dari partikel pada state I dan J berturut-turut, di mana Wij merupakan probabilitas dari elektron dari state I berpindah ke state J dalam satuan waktu. Rata-rata jumlah partikel yang membentuk transisi dari state I ke state J adalah A fungsi T, E berpangkat epsilon I per KB dikali dengan Wij. Temperatur T dimasukkan karena dalam transisi akan terjadi penyerapan atau pemancaran energi dari atau oleh reservoir. Berturut-turut, jumlah rata-rata partikel yang bergerak dari state J ke state I adalah A fungsi T, E dikali E berpangkat epsilon J per KB T dikali WJI. Kita gunakan prinsip detail balance yang menyebutkan bahwa dalam keadaan kesetimbangan termal atau thermal equilibrium, kedua jumlah state tersebut harus bersamaan, sehingga WJI per WIJ sama dengan epsilon E berpangkat epsilon J dikurangi epsilon I dibagi dengan KBT. Yang selanjutnya yaitu persamaan kerapatan. Kita menggunakan distribusi Fermi-Dirac dari persamaan 7 pada persamaan berikut. N sama dengan omega min tak hingga menuju tak hingga, GC dikali epsilon, F dikali epsilon, D epsilon. Sehingga untuk kerapatan elektron akan berlaku persamaan berikut, yaitu N sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga, GC epsilon, D epsilon dibagi dengan 1 ditambah E berpangkat epsilon dikurang epsilon F per KBT. Persamaan yang sama juga berlaku pada Hall dengan kerapatan P untuk energi di bawah valensi band minimum epsilon V, di mana P sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga GV fungsi epsilon dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah E berpangkat epsilon dikurang epsilon F per KBT D epsilon. Yang mana itu menjadi integral min tak hingga menuju tak hingga GV fungsi epsilon D epsilon per 1 ditambah E berpangkat epsilon dikurang epsilon F per KBT. Kerapatan elektron dan Hall dapat dihitung lebih jelas dengan menggunakan pendekatan parabolic band dengan massa efektif isotropik, yang mana persamaannya akan menjadi N sama dengan 2 sama dengan 1/2 pi kuadrat dikali dengan 2M per H bar kuadrat berpangkat 3/2 dikali dengan integral epsilon C menuju tak hingga akar epsilon dikurang epsilon C D epsilon per 1 ditambah E berpangkat epsilon dikurang epsilon F per KBT. Sama dengan NC F1/2 dikali dengan epsilon F dikurang epsilon C per KBT. Kemudian untuk P sama dengan 1/2 pi berpangkat 2 dikali dengan 2 ME per H bar kuadrat berpangkat 3/2 dikali dengan integral min tak hingga menuju epsilon V dikali dengan akar epsilon V dikurang epsilon D epsilon sama per 1 ditambah E dikali E berpangkat epsilon F dikurang epsilon dibagi dengan KBT sama dengan NV dikali dengan F1/2 dikali dengan epsilon V dikurang epsilon F per KBT. Dengan kerapatan efektif dari state sebagai berikut. NC sama dengan 2 dikali dengan ME KBT per 2pi dikali dengan H bar kuadrat berpangkat 3/2. Dan untuk NV yaitu 2 dikali dengan MH KBT per 2pi H bar kuadrat berpangkat 3/2. Dan dengan integral Fermi sebagai berikut. F1/2 sama dengan 2 per akar pi integral 0 menuju tak hingga akar X dx per 1 ditambah E berpangkat X kurang Y. Pada kasus non-degenerate, epsilon C dikurang epsilon F akan menuju KBT dan epsilon F dikurang epsilon V akan menuju KBT juga. Integral Fermi di atas dapat diganti dengan fungsi yang lebih sederhana, yaitu F1/2Y akan sama atau mendekati dengan eksponen Y. Atau Y akan menuju min tak hingga. Sehingga kerapatan elektron akan menjadi N sama dengan NC eksponen dikali dengan epsilon F dikurang epsilon C per KBT. Dan untuk P sama dengan NV eksponen dikali dengan epsilon V dikurang epsilon F per KBT.
Selanjutnya yaitu mengenai semikonduktor intrinsik. Kristal semikonduktor murni yang belum terkontaminasi atau ditambahkan oleh atom-atom lain disebut dengan semikonduktor intrinsik. Dalam hal ini, pita konduksi elektron hanya dapat terpenuhi oleh valensi sebelumnya, dan elektron tersebut akan meninggalkan lubang pada pita valensi. Jumlah elektron pita konduksi adalah sama dengan jumlah hole pada pita valensi, yang mana N sama dengan P sama dengan Ni. Kerapatan intrinsik Ni pada kasus non-degenerate pada persamaan 9 dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu Ni sama dengan akar Np sama dengan akar Nc dikali Nv dikali dengan eksponen epsilon V dikurang epsilon C per KBT, yang mana itu menjadi akar Nc dikali Nv eksponen dari min epsilon G per 2 KBT. Kemudian doping. Kerapatan intrinsik terlalu kecil untuk menghasilkan konduktivitas yang memadai, yaitu Si berbandingan Ni sama dengan 6,93 dikali 10 pangkat 9 cm3. Walaupun demikian, untuk menghasilkan kerapatan yang lebih besar dapat dilakukan dengan memindahkan beberapa elektron ke dalam kristal semikonduktor, di mana atom tersebut memiliki elektron bebas pada pita konduksi atau hole bebas pada pita valensi. Peristiwa ini disebut dengan doping. Semikonduktor yang didoping atau menerima donor disebut dengan semikonduktor tipe N, dan semikonduktor yang menerima aseptor disebut dengan semikonduktor tipe P. Ketika kita mendoping kristal germanium yang tiap atomnya memiliki 4 elektron valensi dengan arsenik, yang tiap atomnya memiliki 5 elektron valensi, maka setiap atom arsenik akan menyumbangkan 1 elektron valensinya pada germanium. Elektron bebas ini memiliki ikatan yang lemah dengan atom arsenik. Energi ikatnya sebesar 0,013 ekuivalen, dan eksitasi termal menyediakan energi yang cukup untuk mengeksitasi elektron bebas tersebut melewati energi gap menuju ke pita konduksi. Misal, epsilon D dan epsilon A merupakan level energi dari elektron donor dan hole aseptor. Sehingga epsilon C dikurang epsilon D dan epsilon A dikurang epsilon V lebih kecil dari KBT. Hal ini berarti menambahkan partikel berkontribusi pada kerapatan elektron dan kerapatan hole pada suhu kamar. Selanjutnya, kesimpulan. Semikonduktor adalah suatu material yang memiliki karakteristik di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor sangat bergantung dari temperatur. Pada temperatur tertentu, semikonduktor dapat mengantarkan listrik atau tidak sebagai konduktor. Namun, daya hantar atau konduktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan konduktor. Selanjutnya, penerapan fungsi distribusi statistik Fermi-Dirac pada semikonduktor terdapat pada pengisian pita energi. Energi Fermi dalam suatu semikonduktor merupakan suatu titik berat. Energi dari elektron dan hole, atau bisa juga dikatakan sebagai tingkat energi rata-rata dari elektron dan hole, di mana tingkat energi pada bahan semikonduktor tersebut akan mengikuti fungsi distribusi Fermi-Dirac berikut. Fungsi epsilon 1 per 1 ditambah E berpangkat epsilon dikurang epsilon F dibagi dengan KBT. Baik, sekian pemaparan materi mengenai fungsi statistik Fermi-Dirac pada semikonduktor. Apabila ada kesalahan dari kami selaku kelompok 7 pada penyaji materi pada hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.